Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim tasliman. Bapak ibu ikhwan akhwat saudara yang berbahagia, yang cepat zikir jahar, kita akan menemukan adanya kenikmatan, adanya keindahan di dalam zikir jahar itu ya. Ada musik, ada tarian di dalamnya ya, sehingga kita bisa merasakan kenikmatan di dalam berzikir jahar itu. Ada musik, ada irama, ada tarian di dalamnya. Sangat nikmat sekali ya. Kenikmatan zikir jahar itu pun kemudian secara otomatis memberikan getaran-getaran lembut pada batin. Kita pun kemudian merasakan adanya sentuhan-sentuhan, getaran-getaran lembut pada batin kita. Kadang badan kita pun ikut bergetar ya. Kita menari-nari di dalam zikir jahar itu. Ada merinding-merinding gitu ya. Ada getar-getar gitu. Kadang badan kita pun ikut bergetar semuanya ya ketika kita mendapatkan kenikmatan zikir jahar itu. Bahkan getaran batin ini bila semakin kuat, semakin kuat akan terjadi atau teralami apa yang disebut dengan ledakan tangisan katarsis. Ledakan tangisan katarsis ini sudah saya jelaskan ya di dalam video saya sebelumnya. Bapak Ibu yang berbahagia, getaran batin itu sama seperti kita mendengarkan musik ya. Apabila kita sedang jatuh cinta, terutama anak-anak muda ini ya, batin kita begitu mudah untuk tersentuh. Batin kita begitu mudah untuk bergetar ketika kita mendengarkan musik-musik percintaan misalnya. Apalagi kita sedang kasmaran ya. Pernah Bapak Ibu mengalami? Pernah ya, tentu saja kita pernah mengalami getaran-getaran cinta yang kita peroleh dari musik yang kita dengarkan itu. Terlebih waktu kita masih remaja, di usia kuliahan dulu ya Bapak Ibu. Atau seperti kita mendengarkan suara ngaji Al-Quran, suara dustur, nyanyian sholawat, dan sebagainya. Itu tanpa terasa ada getar-getar di batin kita ya. Batin kita mudah untuk tersentuh. Tanpa sadar, kadang ikut mengaji kita loh, ikut bersholawat juga. Demikian juga ketika kita mendengar kicauan burung, nyanyian alam, dan sebagainya. Tanpa terasa batin kita terkadang bergetar lembut ya. Kita merasakan kelembutan pada batin kita itu. Maka tidak heran orang-orang yang gelisah dan kehidupan kota, mereka kemudian mencari ketenangan di puncak-puncak gunung, di pinggir-pinggir pantai. Kenapa? Karena mereka bisa mendapatkan getaran lembut yang mentenangkan batin mereka itu, yang mereka peroleh dari suasana alam di sekitar mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, getaran batin yang kita rasakan itu di dalam ilmu tasawuf itu disebut dengan al-wajd atau al-jazbah. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani membahas khusus al-wajd atau al-jazbah ini ya di dalam kitab beliau Sirrul Asrar, yaitu dalam bab yang berjudul Al-Wajdu Was-Safa. Di dalam kitab ini dijelaskan bila batin kita itu lembut, mudah bagi kita untuk merasakan jazbah. Sebaliknya bila batin kita keras, sangat susah bagi kita untuk merasakan jazbah itu, untuk mendapatkan getaran-getaran batin itu. Getaran batin atau al-wajd atau jazbah ini memiliki keistimewaan tersendiri di dalam ilmu tasawuf. Di dalam kitab Sirrul Asrar itu disebutkan beberapa hadis tentang al-wajd atau jazbah ini ya. Di antaranya baginda Nabi SAW bersabda, jazbatun min jazabatil haq tuwazinu amalat thaqalain. Satu getaran dari getaran-getaran batin itu sepadan dengan amalan penduduk langit dan bumi. Dalam hadis lain, baginda Nabi SAW bersabda, man la wajdalah la hayatalah. Siapa yang tidak memiliki getaran batin, tidak ada kehidupan baginya. Betapa getaran batin itu menjadi ukuran apakah batin seseorang itu hidup atau tidak. Di dalam hadis yang lain, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda,
man lam yataharrak bisima wa ash'arihi warrabi' wa azharihi wal 'ud wa autarihi fahadha fasidul mizaj laysa lahu 'ilaj. Siapa yang tidak bergetar batinnya dengan suara-suara indah, dengan syair-syair yang indah, siapa yang tidak bergetar batinnya dengan musim semi, dengan bunga-bunganya yang penuh warna, siapa yang tidak bergetar batinnya dengan ranting dan dengan suara-suara indah yang dihasilkannya, fahadha fasidul mizaj, ini kerusakan batin yang parah. Laisa lahu ilaj, tidak ada obatnya, tidak ada obat yang mampu menyembuhkan kesakitan batin ini. Kenapa demikian? Berkenaan dengan hal ini, Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Surah Asra itu menjelaskan, fahuwa naqisun 'anil himari wat tuyur bal an kullil bahaim. Karena ternyata apabila seseorang tidak tersentuh batinnya, seperti yang dijelaskan oleh hadis tadi, ini menunjukkan kekurangan, kurang dari binatang-binatang, dari keledai, dari burung-burung, bahkan kurang dari seluruh binatang ternak. Artinya kita lebih rendah daripada binatang ternak ketika batin kita tidak tersentuh dengan musik, dengan seni-seni yang dilahirkan oleh alam. Fa'inna jami'a dzalika yata'athar bin naghamatil ma'sunah, karena seluruh alam semesta, seluruh binatang itu tersentuh batin mereka ketika diperdengarkan nyanyian-nyanyian alam kepada mereka. Walidzalika ka'anatu tuyur tastafu 'ala ra'si Daud listima'i sautih. Karena itu burung-burung berkicau-kicau, berkepak-kepak dengan riang gembira di atas kepala Nabi Daud alaihissalam ketika mendengar nyanyian yang dilantunkan oleh Nabi Daud. Burung-burung saja ikut bertasbih, burung-burung saja ikut bergetar batin mereka ketika diperdengarkan kepada mereka nyanyian-nyanyian indah yang dilantunkan oleh Nabi Daud alaihissalam. Karena itu dengan berani baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, man la wajdalah la dinalah. Siapa yang tidak punya wajad, tidak memiliki getaran batin, itu tidak ada agama baginya. Bapak Ibu saudara sekalian yang berbahagia, hanya saja seiring bertambahnya pengalaman dan wawasan, batin kita itu makin keras ya, batin kita itu semakin susah tersentuh. Hal ini disebabkan oleh terlalu aktifnya batin intelektual kita itu ya, karena begitu kuatnya watak analisis intelektual di batin bawah sadar kita. Inilah penyebab utama batin kita itu keras, batin kita susah untuk tersentuh, batin kita susah untuk mendapatkan getaran-getaran ketika kita sedang mengamalkan zikir jahar. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita belajar zikir jahar dalam upaya untuk melunakkan dan melembutkan hati kita yang keras. Dalam zikir jahar itu kita belajar untuk tidak mengaktifkan batin intelektual kita. Kita belajar untuk tidak berpikir, belajar untuk tidak menganalisis, belajar untuk tidak mengundang memori dosa atau memori kesalahan masa lalu apapun. Kenapa batin intelektual kita harus pasif? Yaitu agar kita lebih mudah untuk mendapatkan jazbah tadi itu ya di dalam zikir jahar itu. Karena di dalam zikir jahar itu kan ada musik dan tarian, ada seninya. Maka dengan seni zikir jahar itu diharapkan kita lebih mudah untuk mendapatkan al-wajad atau jazbah di batin kita, sebagai tanda bahwa batin intelektual kita itu pasif, tidak aktif. Dengan jazbah itu, batin kita pun menjadi hidup, batin kita menjadi beragama juga karenanya ya, sebagaimana hadis yang telah disebutkan tadi. Dan dengan jazbah itu pun, itu pertanda batin kita semakin sehat. Dengan hidupnya batin, dengan hidupnya hati kita, dengan semakin lembutnya batin kita itu, maka kita akan merefleksikan banyak kebaikan di dalam kehidupan nyata ini. Ada tetangga yang terkena musibah, batin kita mudah untuk tersentuh. Ada kemalangan, batin kita mudah untuk bergetar. Ada anak yang menangis, batin kita mudah untuk tersentuh. Ada pengemis yang datang, batin kita mudah untuk bergetar, sehingga kita pun mudah untuk berbuat baik karenanya. Dengan diperolehnya getaran-getaran batin itu, dengan diperolehnya al-wajad atau jazbah di dalam zikir yang kita amalkan itu, maka itu pertanda semakin sehat batin kita. Bersamaan dengan sehatnya batin, tentu akan lebih mudah bagi kita untuk menikmati, merasakan dan menyadari zikir jahar. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, itu saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga ada hikmahnya untuk kita semuanya.
Allahumma salli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.